Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, video aku kali ini sambungan dari video aku yang sebelumnya karena durasinya terlalu panjang, jadi aku bagi menjadi dua. Dan di video kali ini tuh aku rencananya mau menanam ubi di tempat emak, tapi sebelum itu di sini aku mau masak-masak dulu. Untuk masak-masaknya aku masak yang simpel-simpel aja, ikan acar seperti biasa kesukaan semua orang di rumah. Nah, kalau untuk bumbunya tadi udah aku videoin ya di awal video. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, sama lengkuas. Terus ada cabai merah, cabai keriting. Terus untuk bumbu-bumbunya di sini mau aku iris-iris. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video aku udah bosen kali ya untuk masakan aku yang satu ini. Tapi di rumah aku sih nggak bosen-bosen ya makan masakan aku yang satu ini karena sesuka itu. Masya Allah, semoga teman-teman juga nggak bosan ya nonton video aku yang masaknya ya itu lagi itu lagi. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini aku iris halus-halus, halus banget ya teman-teman. Dan untuk perpaduan bumbunya aku kurang tahu juga ya berapa onsnya. Tapi di sini aku pakai lebih banyak lengkuas, terus baru jahe, terus kunyit yang paling sedikit ya teman-teman. Dan kalau untuk ikan di sini tuh aku cuma pakai ikan dari hasil mancing ya teman-teman, ikan sawah atau ikan di ladang gitu. Tapi kalau untuk ikan laut aku sih nggak rekomen ya karena belum pernah masak kayak gini tuh pakai ikan laut seperti ikan dencis, ikan tongkol gitu ya. Itu belum pernah dipakai kalau di sini. Tapi nggak tahu ya itu tuh enak atau enggak karena di sini tuh biasanya yang dipakai untuk masak ikan acar itu tuh ikan patin, kalau enggak ikan pancingan, ikan sawah gitu ya teman-teman. Karena di video-video aku sebelumnya itu ada yang nanya, "Bun, pakai ikan apa ikan acarnya?" Itu tuh ikan sawah ya, kalau aku rekomennya seperti ikan gabus, ikan sepat, nggak tahu ya ikan apa lagi namanya, ikan lele gitu ya. Pokoknya ikan seperti itu, ikan semacam kayak gitulah ya, ikan dari sawah. Di sini sekarang tuh lagi musim ikan kayak gitu ya teman-teman, karena lagi musim hujan ya banyak banget ikan-ikan kayak gitu. Di sini tuh kalau orang mancing itu banyak banget dapatnya, tapi kalau aku yang mancing itu nggak pernah dapat ya teman-teman. Nggak tahu sih kenapa kalau aku mancing, kalau orang dapatnya 10 aku mah paling dapat satu. Makanya aku tuh males banget mau mancing. Sebenarnya sih pengen ya kalau mau mancing. Aku juga suka ya mancing, tapi karena ada si adik Zayan juga, dapatnya juga nggak banyak, jadi ya udahlah. Mending aku minta aja sama kakak ipar aku. Kakak kakak ipar aku tuh biasanya mancing setiap hari dan kemarin tuh Masya Allah dapatnya itu banyak banget. Sampai dapat ikan setengah ember itu semua hasil mancing Masya Allah. Sebanyak itu ya kakak ipar aku tuh mancing dapatnya, makanya kakak ipar aku tuh suka banget sama mancing. Jam 1 mulai mancing, jam 4 udah pulang itu setengah ember udah dapat ikan. Terus karena di sini tuh ada juga yang nggak mancing ya, jadi itu tuh dibeli sama orang juga. Masya Allah bisa dapat uang juga ya teman-teman. Kemarin-kemarin sih di tahun-tahun sebelumnya kakak ipar aku juga hasil mancingnya itu dapat dijual ya teman-teman. Sebanyak itu sih hasil mancing dari kakak ipar aku bisa dijual juga Masya Allah. Kalau aku mah paling dapatnya 10 gitu ya, kalau orang dapat setengah ember aku mah dapatnya 10. Tapi dapat 10 juga udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Kok malah jadi cerita ya. Oke, kita lanjut lagi ke video ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya udah aku tumis ya, udah aku tumis sampai wangi, sampai layu. Terus udah aku tambahin air, aku tambahinnya airnya itu 1,5 gayung terus aku tutup. Dan lanjut di sini aku mau sapu-sapu ya sambil menunggu masakannya masak. Di sini aku mau sambil sapu-sapu. Jadi satu pulau dua terlampau. Nah, di dapur ada suami aku juga ya. Suami aku tuh lagi ngambil minyak sayur karena mau bikin minyak mesin jahitnya. Itu kalau untuk minyak mesin, biasanya suami aku tuh kasih minyak sayurnya separuh, terus dikasih minyak lampu juga. Insya Allah sih untuk mesin dimandiin sama minyak itu setiap hari lancar karena setiap hari dimandiinnya sama minyak.
Oke lah lanjut. Nah, di sini tuh aku sapu-sapu ya sambil aku masak. Oh iya nih, teman-teman lagi pada ngapain nih? Lagi pada santai-santai kah? Lagi pada beberes kah? Semoga nih teman-teman yang lagi nonton video aku lagi santai-santai agar bisa menikmati video aku. Tapi jika kalian tuh masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang lain, yuk semangat yuk aku temenin nih di video aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih teman-teman untuk support dan dukungan teman-teman selama ini. Yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video aku, bantu subscribe-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke video. Nah, airnya udah mendidih, terus aku tambahin kecap asin 1 bungkus, garam, penyedap rasa, masako, dan terus di sini aku mau masukin ikan yang tadi udah aku goreng. Lalu jangan lupa diicip-icip ya, karena menurut aku sih kalau kita masak nggak diicip-icip mana tahu ya kita sama rasanya enak atau enggaknya. Yang pasti kurang apanya gitu kan. Kalau udah diicip-icip pasti kita tahu dong kurangnya apa dan langsung kita tambahin. Kalau nggak diicip-icip menurut aku sih mana tahu kita masaknya itu enak atau enggak. Karena kalau nggak diicip-icip itu kita nggak tahu ya kekurangannya tuh apa. Kita yang manusia aja kadang-kadang tuh lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Seperti diriku yang lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Tapi Masya Allah sih tetap bersyukur ya teman-teman dengan diri kita sendiri. Kok nggak nyambung ya? Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini tuh aku loncat aja ya teman-teman. Nah, aku loncatnya itu langsung ada di tempat emak dan aku lagi mau nanam ubi. Nah, ini tuh emak lagi gali ubi ya teman-teman. Ini tuh ubi yang mau ditanam, baru mau digali sama emak. Emak yang ngegali, aku yang nanam. Sebenarnya sih nanam ubi ini tuh agak ribet ya teman-teman karena banyak banget prosesnya. Tapi di sini tuh aku bantu emaknya cuman untuk nanamnya aja dan proses yang sebelum-sebelumnya itu semuanya yang ngerjain emak. Nah, aku lupa sih nama ubi ini tuh apa ya karena di video aku sebelumnya itu ada yang berkomentar dan lumayan banyak komentar ya nama ubinya itu apa. Tapi aku lupa karena videonya itu udah lama banget. Nah, kalau di video sebelumnya pas aku panen itu samping rumah emak ya teman-teman. Dan di video aku kali ini aku menanamnya di belakang rumah Ayu. Ini di belakang rumah Ayu. Alhamdulillah masih ada tanah kosong, jadi ditanamnya di sini. Ini sih tanahnya lumayan tinggi gitu ya teman-teman, makanya kata emak ditanam aja di sini. Karena sekarang tuh lagi musim hujan, takutnya kebanjiran gitu ya teman-teman. Karena tanah yang di sini tuh agak tinggi, jadi ya udahlah ditanam aja di sini. Kalau nggak ditanam sekarang, takutnya ubinya itu malah nggak tumbuh lagi ya teman-teman. Karena sekarang tuh ubinya udah lumayan tumbuh gitu. Kata emak sih harus cepat-cepat ditanam. Kalau nggak ditanam, itu bakal numpuk gitu ya teman-teman. Nggak tahu lah gimana itu. Pokoknya proses penanaman ubi ini tuh menurut aku ribet banget ya teman-teman. Karena setelah digali pas kita panen, itu kita harus dibelah terus ditanam lagi, nah digali lagi baru ditanam lagi kayak gitu ya teman-teman. Di sini tuh aku cuman proses menanam aja dikarenakan proses-proses yang sebelum-sebelumnya itu dikerjakan semuanya sama emak dan Ayu. Aku tahu sih proses-prosesnya itu gimana, karena dari gadis aku tuh udah biasa ya ikut emak menanam kayak gini. Tapi aku nggak tahu ya namanya itu apa bahasa Indonesianya. Pokoknya menurut aku sih agak ribet, tapi emang ya kalau untuk makan ubi ini tuh emang enak banget. Isinya itu padat dan ada rasa manis-manisnya gitu. Tapi banyak juga loh orang-orang yang nggak suka sama ubi ini seperti suami aku. Suami aku tuh nggak suka ya sama ubi ini. Nggak tahu kenapa kok nggak suka, lebih suka ubi singkong daripada ubi ini. Padahal menurut aku sih ubinya itu enak banget ya, padat, manis gitu. Dan setiap tahun emak tuh pasti nanam ubi ini karena pas panen emak tuh pasti ninggalin bibit untuk ditanam lagi. Nah, kalau untuk bantu emak di sini tuh cuman aku ya teman-teman, dikarenakan Ayu tuh punya bibit sendiri terus nanam sendiri gitu. Makanya Ayu tuh biasanya panen sendiri, nanam sendiri. Nah, kalau untuk punya emak itu tuh yang ngebantu aku. Dan kalau hasil panennya itu biasanya kami bagi 3 gitu ya sama kakak aku. Karena istri kakak aku tuh badannya gemuk, kalau diajak nanam ubi kayak gini katanya ngas-ngosan gitu ya teman-teman. Emang gitu ya kalau badan gemuk
Aku sih pengen banget ya punya badan gemuk, tapi malah badan aku tuh kayak gini lagi, kayak gini lagi. Kayak kurus banget ya teman-teman, padahal aku tuh udah banyak makan. Gimana sih caranya? Tips dong. Gimana cara biar bisa gemuk? Karena kadang-kadang tuh nggak enak banget ya dibilangin tetangga itu kalau badan kurus itu ginilah, gitulah, apalah gitu ya teman-teman. Tapi paling jawaban aku tuh ya yang penting badan sehat, udah itu aja sih menurut aku. Walaupun badan kurus tapi sehat ya insya Allah itu tuh rezeki dari Allah. Nah untuk pemandangan di tempat emak ya seperti ini ya teman-teman, jadi masih asri banget. Dan untuk yang pertama kali aku tunjukin di video di pemandangannya itu tuh adalah ladang untuk sawah. Itu sawah punya emak, tapi emak tuh udah lama banget nggak ke sawah ya, udah 2 tahun kalau nggak salah. Dikarenakan sawahnya itu yang menanamnya itu sekarang Ayu, karena kan emak tuh udah berumur jadi udah nggak wajib lagi untuk ke sawah gitu. Dan sebenarnya juga bapak mertua di rumah tuh udah nggak disuruh lagi juga ya ke sawah karena udah lumayan berumur juga ya. Tapi karena orang tua sekarang tuh masih pengen bekerja gitu ya teman-teman, makanya bapak mertua aku di rumah tuh tetap pergi ke sawah. Setiap hari bapak mertua aku tuh masih ke sawah. Kalau emak sih nggak lagi ke sawah, udah libur kalau untuk ke sawah. Tapi kalau untuk berkebun emak tuh masih ya teman-teman. Karena kata emak, kata bapak mertua aku juga, kalau badan itu nggak digerakin maka akan jadi sakit semua gitu. Nah, kalau untuk bapak mertua aku tuh pekerjaannya ya ke sawah ya, setiap 1 tahun sekali sih sawahnya itu biasanya dipanen dan ditanam. Dan di bulan-bulan seperti ini itu tuh sibuk banget ya untuk pergi ke sawah. Tapi kalau lagi nggak musim sawah ya bapak mertua aku tuh di rumah aja. Nah, kalau untuk emak ya berkebun kayak gini, kalau nggak berkebun ya di rumah aja juga. Nah, di sini juga aku mau tunjukin ke kalian ya, itu ada bebek iti, itu tuh punya tetangga ya kalau nggak salah. Dan bebek iti tuh kalau mau lebaran pasti diburu-buru sama orang yang pencinta bebek iti. Oke lah lanjut. Nah ini tuh untuk proses nanam ubinya ya emang kayak gini ya teman-teman. Kayak berputar-putar kayak gitu ya teman-teman. Dikarenakan kata emak kalau nggak berputar nanti kalau ubinya itu tumbuh daun nggak berputar juga gitu, maka kan susah naik ke batangnya. Itu di tengah-tengah kan dikasih batang gitu ya teman-teman, tapi batangnya itu dikasih yang pendek aja dulu. Nah kalau seandainya ubinya itu udah tumbuh daun baru diganti batangnya itu yang lebih tinggi sedikit, lebih tinggi banget ya, lebih tinggi kayak badan kita gitu ya, karena ubinya itu daunnya itu suka melingkar-lingkar gitu ya teman-teman, makanya di tengah-tengah dikasih batang. Nah, di belakang tempat aku duduk itu ada semacam got gitu ya, teman-teman, dan airnya itu lumayan dalam gitu. Nah, di sana tuh biasanya tempat orang-orang tuh mancing, anak-anak pada mancing di situ. Yang anehnya itu, kenapa sih kok dapat ikan ya, teman-teman, padahal itu tuh got gitu. Karena airnya itu kayak semacam terkurung gitu ya, teman-teman, tapi bisa dapat ikan, Masya Allah. Kuasa Allah tuh emang lebih besar ya, teman-teman. Padahal itu tuh got yang terkurung gitu, tapi Masya Allah bisa berisi ikan. Itu tuh gotnya yang berisi air itu cuman air hujan, tapi Masya Allah orang-orang pada dapat ikan di situ. Memang sih nggak banyak, tapi ya aneh aja sih kok ada ikannya gitu. Ikannya itu datang dari mana gitu kan? Masya Allah banget ya, kuasa Allah tuh memang lebih besar. Oke lah lanjut ke cerita video. Nah di sini tuh aku lagi ambil ubi-ubi yang habis digali sama emak, ini tuh mau aku tanam lagi. Dan aku tanamnya itu di tempat yang habis digali sama emak, karena tempatnya itu udah kosong. Tadinya kan diisi sama ubi yang untuk ditanam. Nah, karena udah digali sama emak, jadi tempatnya itu udah kosong terus ditanam lagi. Aku tanamnya itu sekitar 10 biji ya, teman-teman, untuk satu lingkaran, untuk satu satu batang kayu itu tuh isinya 10 biji. Tapi melingkar gitu ya, teman-teman. Ya kalau nanam ubi ini memang melingkar gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk ubi yang udah tumbuh-tumbuh daun itu mah tanaman ayu, karena udah lama dia nanamnya maka itu daunnya udah pada tumbuh tapi belum panjang gitu, makanya batangnya itu belum diganti. Kalau tumbuhnya itu udah lumayan panjang itu tuh biasanya diganti, terus dilingkar-lingkarin gitu ya teman-teman di batangnya, maka daun-daunnya itu melingkar gitu ya teman-teman di batang, naik terus gitu.
Nah, sebenarnya di sini tuh udah mulai habis tempat ya teman-teman, tapi ubinya itu masih banyak. Tapi kata emak sih ke belakang lagi itu masih adalah tanah kosong untuk beberapa tanaman gitu. Kalau untuk 3 mungkin masih bisa ya. Nah, kalau untuk ubi yang lainnya nanti ditanam aja di dekat rumah, di samping rumah emak. Nah, kalau lagi nanam-nanam kayak gini jadi keingat bapak ya teman-teman. Bapak aku tuh almarhum dulu seneng banget kalau mau nanam-nanam kayak gini, nanam ubi singkong karena beliau itu suka banget sama ubi singkong. Oke lah, lanjut lagi deh ke cerita video ya. Nah, itu emak udah pindah dan di sini aku juga mau ikut pindah. Nah, ini aku pindah ke belakang lagi. Ini tuh dekat dengan rumah tetangga ya. Dibilang dekat enggak juga sih, dibilang jauh juga enggak ya teman-teman, tapi ini tuh aku diledekin terus sama tetangga di belakang rumah emak karena aku tuh sibuk banget pindah-pindahin kamera aku, Masya Allah, sampai aku tuh ketawa-ketawa aja sih karena udah biasa ya kalau di tempat emak tuh dipercandain sama tetangga-tetangga di sini. Jadi aku tuh kayak enjoy aja gitu karena di tempat emak tuh emang suka pada bercanda gini, jadi udah biasa lah kalau untuk bercanda kayak gitu. Kalau di tempat emak sih aku nggak malu ya kalau ambil-ambil video kayak gini, merekam-merekam kayak gini, tapi kalau lagi di tempat suami, Masya Allah, aku mau ngejemur pakaian aja kalau ada orang yang lewat mau ambil video itu sampai nggak berani ya teman-teman, sampai aku masuk lagi gitu. Karena malu banget ya kalau di tempat suami itu mau merekam-rekam kayak gini, takutnya dibilangin orang itu apalah-apalah. Padahal kita itu kan juga kerja ya teman-teman. Dan kemarin juga sih sempat ada yang ngomong ya sama aku kalau ada yang bilang di tetangga aku tuh ngomong sama aku kalau ada tetangga juga yang ngomongin aku, istrinya si A itu kok main HP mulu, apa-apa dikit divideoin, apa-apa dikit divideoin. Padahal aku tuh nggak pernah update di Facebook ya teman-teman. Aku tuh cuman update-nya di YouTube aja, tapi malah tetangga aku tuh kepo semua. Gimana sih kalau aku tuh update-nya di Facebook, Masya Allah, tetangga-tetangga di tempat suami aku tuh pasti pada kepo semua. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku karena aku juga udah dapat izin full dari suami aku. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal Facebook, jika teman-teman ingin berteman di aku di Facebook, boleh follow juga ya akun Facebook aku, Milka Milka. Kalau untuk foto profilnya, fotonya sama ya sama foto profil yang ada di YouTube. Tapi di Facebook aku tuh nggak ada upload video sama sekali dan bahkan aku tuh jarang banget bikin status. Nah, alhamdulillah untuk menanam ubinya udah selesai karena kehabisan tempat. Karena tempatnya itu semuanya udah ditanam sama ubi. Nah, ini aku mau perlihatkan lagi ya sedikit tempat di mana aku menanam ubi, tempat di samping rumah emak, di belakang rumah emak itu Masya Allah, pemandangannya masih asri banget ya teman-teman. Dan di sana tuh nampak rumah tetangga, itu tuh lumayan banyak ya rumah tetangga, tapi itu tuh semuanya keluarga gitu, satu keluarga. Nah, di sini juga ada got yang seperti aku bilang tadi, ini tuh got tempat orang-orang mancing. Emang sih nggak banyak ya ikannya, tapi yang aku anehnya itu kok bisa dapat ikan walaupun nggak banyak ya, tapi masih tetap dapat gitu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, itu tuh suaranya si adik Zayan yang masuk ke video. Oke, lanjut. Setelah selesai menanam ubi, perut aku tuh lapar banget dan di sini tuh aku mau makan kelempang dulu. Dan kurasa cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.